Oke, baiklah, kembali lagi bersama saya Teo Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sesuai dengan judul yang aku bilang, apa itu front-end developer, apa itu back-end developer, dan apa itu full stack developer. Jadi untuk zaman sekarang kita baru sih mendengar istilah-istilah yang seperti itu. Lebih tepatnya itu terjadi di 10 tahun belakangan ini, tetapi lebih populernya mungkin menurut aku 5 tahun belakangan inilah. Lebih populernya, bukan berarti itu belum ada, tetapi lebih populernya seperti itu. Nah, alasannya kenapa? Karena aplikasi-aplikasi itu semakin lama semakin berkembang. Nah, semakin besar sih cakupannya. Jadi ketika kita dulu mungkin belajar menggunakan PHP, kita ngebikin aplikasi itu yang dipakai paling 1 atau 10 orang. Atau misalnya dipakai 1 sampai 100 orang. Nah, kebutuhan sekarang di dunia yang serba cepat ini, serba informatif, atau lebih tepatnya di industri 4.0, nah, atau 4.0, industri keempat. Nah, itu kita membutuhkan sebuah aplikasi yang lebih mudah kita lebih scalable, kemudian bisa kita develop lebih cepat, kemudian lebih responsif. Nah, dari itulah kita mengenal yang namanya pekerjaan front-end developer dan back-end developer. Jadi apa itu? Kita mulai dari si front-end developer. Jadi mungkin kita bisa lihat di sini dari wiki sendiri, apa itu front-end developer. Oke. Nah, front-end developer Wikipedia. Oke. Jadi kita baca mungkin langsung dari sini. Jadi seperti yang dibilang di sini, lebih tepatnya adalah seseorang yang membantu kita untuk nge-consume data yang kita peroleh dari sisi back-end, atau yang kita sering panggil itu adalah API atau Application Programming Interface. Kemudian kita tampilkan data tersebut ke dalam sebuah UI. Nah, biasanya si front-end developer itu bertanggung jawab untuk ngebikin coding seperti HTML, CSS, dan JavaScript. Sehingga nanti kita bisa berinteraksi dengan data-data yang ada di sisi back-end atau database kita. Nah, kira-kira pekerjaan front-end developer itu ya seperti yang aku sebutkan tadi. Nah, kita coba ambil studi case YouTube. Nah, jadi YouTube itu sendiri sebenarnya terbagi antar berbagai macam pembagian gitu. Jadi yang ngebikin user interface seperti ini ketika kita mengklik ke YouTube, diarahkan ke dashboard, kemudian ketika kita mengklik sebuah video, dia menampilkan video dan videonya terplay, ada iklan, dan ada di sini recommendation, ada comment. Nah, itu adalah tugas dari si front-end developer tadi. Dia ngebikin user interface dari aplikasi kita. Nah, tetapi dia nggak bakal pusing bagaimana caranya kita bisa mengambil data tersebut, atau artinya bagaimana caranya kita menghubungkan sistem kita ini ke database. Nah, nanti itu jadi tanggung jawab si backend developer. Jadi lebih tepatnya dia nge-consume sebuah endpoint atau API. Jadi nanti ketika data itu dia get, kemudian dia tampilkan di sisi aplikasi. Kira-kira seperti ini. Dan biasanya ketika kita bikin sebuah aplikasi di sisi front end itu dibagi-bagi menjadi beberapa komponen. Jadi kalau misal aku mau jelaskan sedikit di sini, jadi untuk di YouTube sendiri itu ada banyak komponen, ada sidebar, kemudian di dalam sidebar itu ada list, kemudian di sini ada bagian komponen untuk subscription dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada navigation bar. Nah, di navigation bar ini ada banyak lagi komponen, ada untuk bagian profile, ada drop down-nya. Kemudian di sini ada notification-nya, ada untuk upload-nya, ada pencariannya. Kemudian di sini ada lagi komponen untuk bagian konten. Nah, di sini ada tag-tag-nya, ada sisi iklannya, kemudian ada car-nya dan konten-konten lainnya. Jadi ketika kita ngebikin sebuah aplikasi di sisi front end, itu bakal kita bagi menjadi komponen yang biasanya itu reusable dan bisa kita pakai untuk di tempat lain, kira-kira seperti itu. Jadi lebih tepatnya sih kerjaan front-end developer itu adalah orang yang bikin user interface dan biasanya nge-handle HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, ngomong-ngomong tentang JavaScript, jadi ada beberapa library dan framework yang digunakan oleh si front-end engineer atau front-end developer tadi. Jadi aku mau sebutkan di sini ada beberapa. Jadi yang pertama itu adalah library React. Nah, jadi React itu merupakan sebuah library yang cukup populer hingga sampai sekarang dan sudah banyak dipakai
di perusahaan-perusahaan besar, tetapi mungkin lebih tepatnya mereka nggak pakai React-nya, tetapi udah menggunakan yang namanya Next.js. Nah, sama seperti yang kalian lihat di sini sendiri, jika kita lihat di bagian showcase, banyak aplikasi-aplikasi besar seperti yang sering kita pakai sehari-hari, seperti TikTok, kemudian ada Twitch, kemudian ada Hulu, dan ada Nike, dan lain sebagainya, aplikasi-aplikasi ternama, mereka sudah menggunakan yang namanya Next.js, yang based on React.js tadi. Jadi biasanya sih seperti Tokopedia kalau nggak salah dia udah pakai udah menggunakan React. Nah, bisa lihat di sini React Developer Tool aku mendeteksi bahwa Tokopedia menggunakan React. Jadi React itu masih populer sampai sekarang dan bakal makin maju lagi. Kemudian berikutnya di sini ada pendatang baru sih, Vue. Jadi Vue itu sendiri dibikin oleh siapa ini namanya? Lebih tepatnya ini bukan dibikin oleh sebuah perusahaan, karena kalau React itu kan dibikin oleh Facebook ya. Tetapi Vue itu aku lupa namanya siapa. Tetapi untuk Vue itu sendiri itu lagi populer sekarang. Karena biasanya kalau misalnya kalian lihat Vue ini lagi naik-naik daunnya. Nah, kenapa seperti itu? Karena orang bilang Vue itu sendiri ketika kita mau belajar itu lebih mudah ketimbang kita belajar React.js atau Angular. Kira-kira seperti itu. Dan tentunya Vue itu adalah sebuah framework ya. Tolong dibedakan karena React itu adalah library. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi kalian yang menggunakan Laravel sih biasanya itu stucknya front end-nya biasanya diarahin ke Vue gitu. Dan Vue itu sekarang udah banyak sih dipakai. Untuk framework-nya sendiri, untuk Vue itu ada namanya Nuxt.js untuk di sisi server side-nya. Nih ada Nuxt.js. Nah, kalian bisa pakai di sini. Tetapi aku kurang tahu sih website-website yang menggunakan Vue. Tapi aku yang pasti ini kalau nggak salah ya kemarin aku lihat Dribbble menggunakan Vue sih. Dribbble. Okay. Nih, Dribbble.com kalau nggak salah dia menggunakan Vue. Nah, jadi banyak sih sebenarnya website-website besar yang udah menggunakan Vue, tetapi aku juga kurang tahu karena aku bukan developer Vue. Tetapi bagi teman-teman yang tahu silahkan komen di bawah ya. Dan tentunya ini Vue ini udah mantep, udah bagus, dan bisa tergolong mature untuk sekarang, dan bisa kalian pakai di project-project kalian. Aku sih udah pernah pakai Vue juga sih untuk ngebikin beberapa project aku, dan secara pribadi aku nilai lebih learning path-nya lebih mudah ketimbang React atau Angular. Kemudian yang ketiga kita masuk ke AngularJS. Nah, AngularJS itu sendiri lebih ke framework untuk ngebangun front end untuk enterprise. Karena kalian kalau misalnya nggak tahu, YouTube itu dan Google itu dibangun dari AngularJS. Jadi AngularJS ini lebih ke versi enterprise sih. Karena segala macam fitur itu udah lengkap semua di AngularJS dan biasa dipakai oleh company-company besar sih. Kira-kira seperti itu. Tetapi aku karena belum pernah megang AngularJS, mungkin aku nggak bisa ngasih tahu ke kalian. Tetapi karena udah pasti dipakai Google ya bagus dong. Kira-kira seperti itu. Oke, kemudian berikutnya ada yang terbaru lagi ini, Svelte, yang katanya di sini dia ngeklaim rate less code, lebih sedikit less code, kemudian nggak ada virtual DOM, sedangkan React itu pakai virtual DOM. Kemudian lebih reaktif. Artinya lebih, gimana ya, katanya si Svelte itu dia ngeklaim udah lebih sedikit nulis code, kemudian lebih cepat dibandingkan library atau framework front-end lainnya. Jadi kalian bisa lihat contoh-contohnya yang ada di sini, tetapi menurut aku pribadi sih, aku mungkin belum ketemu sih job, mungkin menurut aku sendiri sih, job yang menggunakan Svelte mungkin lebih banyak ke personal project atau gimana. Tetapi untuk dari sisi job sih, yang banyak itu sekarang itu React, Vue, kemudian di AngularJS yang ketiga agak lebih sedikit karena ini lebih ke company sih. Jadi aku serahkan ke kalian mau belajar apa, mau pakai React, Vue, atau Angular, atau Svelte, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian berikutnya kita akan bahas tentang backend developer. Jadi apa itu backend developer? Jadi backend developer adalah seseorang yang bertanggung jawab untuk menghandle segala macam logic atau lebih tepatnya nge-handle pertukaran data
dari sisi server ke database kemudian dikirim ke front-end developer, kira-kira seperti itu. Jadi biasanya produk-produk yang dihasilkan oleh back-end developer itu adalah REST API gitu. Seperti RESTful API, kemudian ada GraphQL, kira-kira seperti ini, kemudian ada macam-macam yang lainnya juga, kira-kira seperti itu. Jadi nanti sebenarnya sih kerjaan si back-end developer itu lebih ke based on logic dan data sih. Dia lebih nggak nampak sih tampilan kerjanya itu nggak nampak, kemudian lebih ke coding gitu. Ya bukan maksud aku ya kerjanya nggak nampak, lebih ke bergumul ke data gitu, kira-kira seperti itu. Jadi ada beberapa yang bisa kita pakai di sini seperti ada Node.js. Kemudian bagi kalian menggunakan Laravel kita bisa menggunakan Lumen. Nah di sini ada Lumen. Nah, kemudian di sini ada menggunakan Java Spring. Nih, kira-kira seperti itu. Nah, ada Spring. Kemudian bagi kalian menggunakan Python, kalian bisa menggunakan Python. Kalau nggak salah itu Flash ya. Kalau nggak salah ya, aku juga nggak tahu banget sih. Kemudian di sini ada yang namanya Golang. Nah, ada Golang. Dan biasanya ini framework, library, kemudian runtime yang aku sebutkan barusan itu adalah stack-stack yang biasa kita gunakan sebagai backend developer. Dan tentunya ada banyak yang lainnya, stack-stack lainnya yang bisa kalian pakai. Jadi kalau aku mulai dulu dari Node.js, jadi Node.js itu sendiri merupakan sebuah runtime untuk JavaScript yang berjalan di Chrome VX JavaScript Engine. Jadi ceritanya dulu JavaScript itu cuma bisa dijalanin di browser, tapi semenjak ada Node.js kita bisa ngejalanin JavaScript itu di sisi server. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya di sini ada Lumen by PHP. Jadi kenapa aku by Laravel? Kenapa aku mensarankan di sini Lumen instead of Laravel? Karena Lumen itu merupakan sebuah micro framework yang bisa kita gunakan untuk ngebikin microservice. Jadi dia itu lebih lightweight, lebih ringan, dan lebih difokuskan untuk ngebikin API, kira-kira seperti itu. Kemudian lanjut di sini ada Java Spring. Nah, Java Spring ini cepat, modern, oke. Dan ini based on Java, kira-kira seperti itu. Karena berikutnya kita punya Python. Bagi kalian yang udah terbiasa pakai Python, kalian bisa menggunakan Flash, web development, atau aku kurang tahu sih, Python backend API. Aku kurang tahu sih. Oke, benar ya, pakai Flash katanya di sini. Django juga bisa, nih the Django, kira-kira seperti itu. Oke, nanti correct me if I'm wrong ya di komen, karena aku bukan developer Python juga. Jadi kalian bisa ngebikin API dari si Django ini sendiri. Lalu berikutnya di sini ada Golang. Nah, yang ngeklaim memang sih kenyataannya dia lebih cepat processingnya, lebih reliable dibandingkan yang lain-lain tadi. Karena yang dijual dari si Go ini sendiri itu kecepatan, konkurensi. Jadi apa itu konkurensi? Jadi konkurensi itu sendiri adalah bagaimana caranya kita mengakses sesuatu secara bersamaan. Nah, bagaimana sih capable sebuah aplikasi itu untuk ngehandle banyak request secara bersamaan? Itulah konkurensi itu sendiri. Misalnya seperti ini contohnya. Misal kita mau nge-handle 1000 orang yang akses aplikasi kita secara bersamaan. Nah, di Golang itu sendiri dia ngeklaim itu lebih cepat gitu. Kira-kira seperti itu. Dan sekarang Golang itu rame sih dipakai di sisi backend. Kemudian berikutnya di sini aku bakal nge-review sedikit tentang pekerjaan. Untuk Node.js itu sendiri sekarang masih banyak pekerjaannya yang membutuhkan backend. Biasanya mereka minta requirement-nya Node.js Express atau menggunakan Feather.js. Kemudian berikutnya di sini bagi yang kalian yang requirement-nya Laravel biasanya disuruh belajar Lumen ini. Dan ini cukup banyak karena sekarang Laravel lagi naik daunnya. Kemudian di sini Java Spring banyak juga, tetapi lebih sering dipakai oleh enterprise sih menurut aku. Java ini dan banyak juga orang pakai sekarang. Jadi jobnya juga tergolong banyak. Kemudian berikutnya di sini ada Python, karena Python lagi hot-hotnya 11-12 dengan JavaScript. Jadi aku lihat untuk di Indonesia sendiri sih Python
mungkin nggak serame JavaScript sih. Tetapi kalau untuk di luar negeri itu job recruitment-nya lebih banyak Python sih aku lihat. Kemudian berikutnya ada Golang. Nah, biasanya ini lebih dipakai ke enterprise juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak info atau kalian nggak tahu, kebanyakan sih orang-orang udah banyak migrasi ke Golang karena si konkurensinya itu tadi. Kira-kira seperti itu. Karena dia pengen ngebikin API yang lebih cepat, lebih fleksibel menggunakan si Golang itu sendiri. Jadi aku serahkan lagi ke kalian kalau mau pilih yang mana, dan tentunya kalian harus belajar dulu dasar-dasarnya, dan kalian bisa tentukan kalian mau jadi backend developer seperti apa, menggunakan stack apa, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya aku bakal ngebahas tentang apa itu full stack developer. Jadi full stack developer itu ya fusion sih, gabungan dari si front end dan back end developer itu sendiri. Jadi lebih tepatnya dia itu one man army atau jack of all trade. Jadi dia itu bisa up semuanya gitu. Dia bisa nge-setting server, dia bisa ngebikin styling front end-nya, kemudian dia bisa ngebikin back end-nya. Jadi biasanya dia mempelajari berbagai macam stack seperti apa saja. Jadi aku mau jelaskan beberapa stack yang biasa dipakai oleh seorang full stack developer. Jadi di sini ada yang namanya man. Jadi maksudnya di sini adalah MongoDB, Express, React, Node.js. Nah, kemudian ada lagi di sini man. Jadi MongoDB, Express, Angular, ya kira-kira seperti itulah. Node.js, oke. Kemudian berikutnya di sini ada Laravel Foo. Nah, di sini lagi hot-hotnya sekarang menggunakan stack Laravel Foo atau Lumen Foo. Nah, itu lagi populernya sekarang. Kemudian di sini ada juga menggunakan Java Spring. Nah, Java Spring ini biasanya banyak sih dikombin dengan apapun. Bisa ke MongoDB, bisa menggunakan PostgreSQL, kemudian bisa dikombin dengan React.js dan lain sebagainya. Oke. Kemudian stack-stack lainnya sih kayak stack, bentar aku cari. Stack full stack. Oke. Mungkin di sini nggak dijelaskan sih, karena istilah-istilah itu sih lebih populer di YouTube sih aku lihat. Nah, seperti yang aku bilang tadi. Atau misalnya Laravel React itu juga lagi populer juga sekarang, atau misalnya menggunakan Laravel Liveware, atau misalnya menggunakan Laravel Inner.js, Laravel Svelte, dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu sih full stack developer. Jadi dia itu bisa semua sih. Selain dia bisa ngebikin API, dia juga bisa ngebikin front end-nya. Kira-kira seperti itu. Dan jika kalian bertanya, Mas, jadi selama ini aku kan ngebikin aplikasi Laravel ya, Mas. Kemudian aku ngebikin seperti yang Mas ajarkan mungkin di sini, seperti aku tutorial membuat blog dan lain sebagainya. Itu aku tergolong kemana ya, Mas? Nah, sebenarnya itu lebih tepatnya kalian itu, aku bisa bilang kalian itu ke back-end developer dan sedikit ke sisi front-end. Alasannya kenapa? Karena kalau front-end developer itu biasanya nggak consume API sih. Tetapi kalau misalnya yang aku ajarkan kalian di sini, itu lebih kalian ngebikin sebuah aplikasi monolit. Jadi apa itu lagi bahasa monolit? Nah, monolitik arsitektur. Nah, jadi di sini monolitik arsitektur. Nah, jadi lebih tepatnya adalah kalian ngegabungin semuanya itu dalam sebuah aplikasi. Jadi kalian nggak ada pisahnya dengan si front end dengan back end itu sendiri. Kira-kira lebih seperti itu sih aku sebut. Dan tentunya untuk di zaman sekarang, kalau misal kita lihat di Lina Job Street, itu kebanyakan mereka lebih memilih back-end developer atau front-end developer gitu. Atau sekaligus langsung full stack developer. Kira-kira seperti itu sih kebanyakan nih. Ada software engineer, ada front-end developer, dan lain sebagainya. Jadi bagi kalian yang pengen belajar tentang apa aja sih yang harus kalian pelajari, itu kalian bisa gabung ke grup aku nih. Kebetulan aku dan teman aku ngebikin grup ini, dan kayaknya kalian mungkin tahu sih grupnya apa. Jadi forum programmer Java, C, PHP, dan JavaScript di sini. Itu member kita udah hampir 90.000.
udah cukup banyak ya, bisa dibilang grup yang cukup mature. Jadi aku nge-share ke kalian di sini ada share roadmap seorang web developer. Jadi aku nge-disclaimer dulu di sini, aku cuma ngebantu kalian bagi yang baru atau newbie. Kemudian aku memisahkan di sini ada beberapa istilah, ada back-end, front-end, hingga full stack. Nah, kemudian aku ngasih kalian roadmap. Jadi aku bakal jelasin sedikit di sini, mungkin aku zoom. Nggak bisa cuy. Ajar ini Facebook baru, nggak bisa di full size ya. Oke, jadi aku mau jelaskan sedikit di sini ya. Aku bukan promosi sih, tapi ini FB aku, namanya Fadil. Kalian bisa lihat di sini. Kemudian ini adalah grupnya. Cukup rame sih. Oke, kemudian aku mau jelasin sedikit di sini. Jadi untuk kalian yang umum, yang harus kalian pelajari sebagai orang yang baru masuk ke dunia web programming, itu kalian harus kuat dulu di algoritma. Nah, jadi kalian harus kuatkan lagi di algoritma. Jadi apa sih itu algoritma? Jadi seperti gimana sih kalian mikir ketika kalian mencapai sesuatu, contoh aku mau kasih jalan. Ketika kalian jalan, apa yang harus kalian lakukan? Kalian melangkahkan kaki dulu kan? Nah, kalian langkahkan kaki kiri, kaki kanan, kemudian kalian repeat itu terus sampai ke tujuan. Nah, seperti itu sih algoritma itu tadi. Atau seperti misalnya bagaimana cara kita menggambar segitiga. Nah, jadi algoritmanya seperti ini. Kita tentukan poinnya dulu, kemudian kita tarik garis, kemudian dari poin itu tadi kita tarik garis lagi, dari poin itu tadi, kemudian dari poin yang terakhir kita tarik lagi ke poin awal tadi. Barulah terbikin sebuah segitiga. Dan ketika kita ingin menambahkan sebuah background di segitiga tadi, kita harus menghitung dulu berapa pixel yang kita butuhkan tadi untuk nge-fill warna yang kita inginkan. Nah, kira-kira seperti itulah. Algoritma itu lebih ke step by step untuk mencapai sebuah tujuan dalam logika gitu. Gampangnya seperti itu ya. Nah, kemudian di sini berikutnya aku tambahkan di sini kemampuan analisis dan logika yang baik. Jadi ketika kita ingin bikin sebuah aplikasi, kalian itu harus pandai untuk melihat di berbagai macam sisi. Kalian harus belajar lagi bagaimana cara menilai kebutuhan dari user kita, flow bisnis, kemudian bagaimana sih cara kerja aplikasi, bagaimana sih user experience yang baik, dan lain sebagainya. Kita analisis kebutuhan dari database kita, dan lain sebagainya. Kemudian tentunya dua hal ini membutuhkan yang namanya logika yang baik. Karena kenapa? Ketika kalian tidak ada passion atau logik kalian itu minim atau kurang, ya kalian nggak bisa gitu. Artinya kalian harus orang yang minimal logikanya main gitu. Karena ketika kalian nggak punya logika yang bagus, kalian bakal kebingungan mendeskripsikan atau menganalisis sesuatu masalah, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya adalah di sini aku sebutkan kemauan belajar hal yang baru. Karena teknologi itu cepat berkembang. Kenapa aku bisa bilang seperti itu? Karena kalau misal kalian lihat, kalian adalah bang jagonya hari ini. Itu 6 bulan berikutnya atau 3 bulan berikutnya, kalian itu udah jadi bank yang tidak jago lagi. Nah, kira-kira seperti itu. Karena kenapa? Karena teknologi itu sangat cepat berkembang. Jika kita ahli di hari ini, ya tahun berikutnya kita belum tentu jadi ahli. Jadi seorang developer itu harus punya mindset kemauan untuk belajar hal-hal yang baru terus-menerus. Dia selalu update ilmu. Kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya di sisi teknis, kalian harus pelajari yang namanya HTML dan CSS dasar. Karena yang seperti ini wajib kalian ketahui sebagai seorang web developer. Kemudian kalian harus memahami tentang pemrograman dasar seperti apa itu variabel, apa itu function, apa itu istilah tentang method, class, array, object, data type, dan lain sebagainya. Dan tentunya ini kalian harus kondisikan dengan stack bahasa pemrograman yang ingin kalian pelajari. Seperti misal kalian ingin belajar PHP, cari keyword yang belajar PHP from beginner. Atau bisa Java for beginner, atau Java for beginner, atau C for beginner, kira-kira seperti itu. Kemudian berikutnya kita mengkerucut lagi di sisi front end. Nah, jadi kalian belajar lagi di sini seperti HTML, CSS, dan SAS tingkat lanjut. Jadi apa ini SAS? SAS itu semacam preprocessor untuk nge-compile yang apa yang kita tulis di sini menjadi sebuah CSS. Jadi ini lebih ke tingkat lanjut sih. Jadi di SAS itu sendiri kita bisa nulis CSS lebih dinamis, bisa pakai variabel dan lebih readable ketimbang kita nulis CSS. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian JavaScript tingkat lanjut sih. Nah, kenapa seperti itu? Karena stack front-end itu sendiri dibuild dari JavaScript.
seperti yang aku jelaskan di awal tadi, itu aku nyebutkan ada React, ada Vue, ada Angular, ada Svelte, itu semua pakai JavaScript. Dan aku yakin sampai saat ini nggak ada sih satupun front-end developer yang menggunakan stack lain. Sampai sekarang aku belum kenal sih yang namanya ya front-end developer pakai Java, nggak ada sih. Biasa Java itu back-end developer. Bahkan kalau di Android sendiri dia pakai XML kan, nggak pakai Java kan. Nah, kira-kira seperti itu untuk front end-nya. Atau misalnya, oh ya ada satu lagi, pakai Flutter paling. Nah, dia pakai apa namanya? Dar. Nah, itu satu lagi. Tetapi kebiasaannya sih yang lebih populer sekarang dan dibutuhkan oleh industri itu adalah JavaScript. Jadi kalian harus pelajari lagi JavaScript tingkat lanjut. Nah, apa sih JavaScript tingkat lanjut itu? Jadi kalian harus pelajari lagi macam-macam seperti ES6. Nah, sintaks-sintaksnya apa aja? Kalian harus pelajari tentang inheritance di JavaScript. Bagaimana sih cara bekerja function di situ? Apa sih itu scoping? Apa itu sih global? Kemudian bagaimana sih cara reference di JavaScript? Apa itu method? Bagaimana kita menghandle objek dan lain sebagainya. Dan banyak sih yang lain-lainnya di JavaScript. Jadi kalian harus pelajari lagi jika kalian ingin menjadi seorang front-end developer. Kemudian aku saranin kalian pilih salah satu JavaScript framework atau library yang aku sebut di awal tadi. Nah, jadi kalau misalnya di AngularJS, karena aku belum coba, kalian bisa mungkin mulai dari basic dari si Angular tadi. Kemudian jadi bagi kalian yang ingin belajar React.js, kalian bisa belajar React Lifecycle, class dan functional component, apa itu HOC, Recruiter DOM, hooks, React Redux, dan lain sebagainya. Itu sebenarnya banyak sih stacknya ada di React.js, tapi aku nggak bisa sebutkan satu-satu. Kemudian bagi yang menggunakan Vue, itu kalian bisa mempelajari Vue-nya Lifecycle, kemudian Vuex, state manajemennya, kemudian Vue router, dan lain sebagainya. Nah, setelah kalian bisa yang beginian, nah kalian pelajari lagi apa itu JSON, apa itu Ajax, apa itu state management, kemudian bagaimana cara mengintegrasikan aplikasi front end kalian itu ke back end menggunakan API. Oke, kira-kira sampai di situ aja sih. Tapi sebenarnya sih aku udah ngajarin sih di sini, makanya aku mulai ngebikin di sini React kan. Aku udah ngajarin ke kalian nih 0 tutorial React.js. Nih, 0 sampai berapa ini? Sampai 4. Aku juga ngajarin ke kalian gimana cara ngekonsum API di sini. Oke. Mungkin ke depan aku bikin tutorial tentang Vue atau Svelte atau Angular sih. Mungkin kalau ada waktu. Kemudian berikutnya kita masuk lagi ke backend developer. Jadi di backend developer ini lebih ke data driven sih. Sebenarnya di backend developer ini stacknya cukup banyak karena kalian harus paham dengan software arsitektur. Jadi di software arsitektur itu ada dua macam sih. Kalau aku nggak salah ada monolithic dan microservice. Monolithic dan microservice arsitektur gitu. Jadi kalian harus pelajari tentang ini dulu karena ini penting. Seperti yang aku jelaskan tadi, monolithic itu sendiri adalah segala macam service dan aplikasi kita, segala macam fitur kita gabung jadi satu. Sedangkan kalau microservice itu kita pisah-pisah menjadi service yang lebih kecil lagi. Nah, kalian pelajari ini. Kemudian kalian pelajari lagi tentang apa itu SQL dan NoSQL. Jadi SQL ini sebenarnya adalah database relation macam-macam seperti MySQL, MariaDB, Oracle, PostgreSQL. Sedangkan NoSQL ini yang tidak pakai relasi sih, seperti MongoDB, Firebase, dan lain sebagainya. Nah, biasanya sih yang lebih terpakai di kerja itu seperti MySQL, Oracle, Postgre. Jadi kalian bisa pelajari ini. Kemudian untuk sekarang yang lagi tren di NoSQL sih MongoDB. Kemudian kalian bisa ambil Firebase untuk opsi sultannya. Kemudian yang berikutnya adalah di sini kalian pilih salah satu bahasa pemrograman atau framework atau library yang kalian inginkan. Nah, jadi kalau untuk di Java seperti yang aku bilang tadi ada Spring Boot, kemudian ada PHP, di sini ada Symfony, Y, CodeIgniter, ada Laravel, ada Lumen dan lain sebagainya. Kemudian untuk di sisi JavaScript itu ada Node, ada Deno, kemudian ada yang lain-lain sebagainya. Kemudian di sini ada Python, ada Django, ada Flash.NET. Kemudian untuk di bagian enterprise-nya di sisi Microsoft itu ada ASP.NET, kemudian kemarin ada ASP Core kalau nggak salah. Kemudian ada Golang, ada Ruby on Rails, dan lain sebagainya. Kemudian kalian pelajari cara ngebikin yang namanya RESTful API atau GraphQL di sisi server. Kemudian kalian seperti ini pelajari lagi arsitektur
microservice. Nah, kemudian kalian pelajari lagi tentang apa itu Docker, pelajari lagi itu ada Redis, kemudian Elsak, message broker seperti Kafka atau RabbitMQ dan lain sebagainya. Dan aku mau tambah satu lagi di sini, kalian belajar lagi tentang Elasticsearch. Nah, sebenarnya untuk di backend developer itu sebenarnya stacknya banyak, dan itu biasanya wajib kalian pelajari semuanya. Kemudian berikutnya di sini ada full stack developer. Jadi aku sebutkan di sini pelajari semua yang gua tulis di atas, tapi mulai dari aplikasi yang kecil. Nah, kemudian berikutnya di sini ada beberapa tips dari aku. Nah, selain hal-hal yang aku tulis di atas, ada beberapa soft skill yang harus kalian pelajari di sini, di antaranya adalah manajemen waktu. Nah, kenapa manajemen waktu itu penting? Karena ketika kalian pandai melakukan yang namanya manajemen waktu, kalian itu bisa bikin project sesuai dengan target kalian. Ingat, ketika kalian ahli di manajemen waktu, kalian bisa memanajemen kapan kalian makan, kapan kalian istirahat, kapan kalian belajar, kapan kalian bekerja. Jadi di dalam hidup itu harus balance semuanya, jangan kalian fokus ke kerja doang, nanti kalian sakit, kalian lupa makan, dan lain sebagainya. Atau misalnya kalian terlalu santai, terlalu banyak hiburan, sehingga kalian lupa kerja, sehingga ya target kalian nggak selesai gitu. Jadi intinya manajemen waktu itu kalian atur aja sendiri, dan yang penting secocok-cocoknya kalian gitu, tetapi kalian bisa manajemen sebaik-baik mungkin. Kalian bisa atur waktu sosial kalian kapan, waktu kalian makan, waktu kalian istirahat, hiburan, kalian bekerja, kapan kalian belajar, sebaik mungkin gitu. Intinya jangan ada yang terlalu overdo atau yang terlalu berlebihan atau terlalu kurang gitu. Kemudian berikutnya adalah kalian harus punya kemampuan untuk bersosialisasi atau komunikasi yang baik. Karena kenapa ya? Karena ketika nanti kalian bekerja sebagai seorang developer, itu kalian bukanlah solo developer. Kalian bukan Kirito di SAO. Kalian bukan seorang solo ranking. Kalian bukan orang yang bekerja sendirian, kecuali kalian adalah seorang freelancer yang bekerja sendiri. Tetapi itu ketika kalian bekerja di dunia pekerjaan, itu kalian bekerja sebagai tim. Jadi kalian harus kembangkan lagi bagaimana cara kalian bersosialisasi, berinteraksi dengan teman. Nah, bagaimana caranya? Mungkin aku bisa ngasih beberapa tips. Salah satunya adalah kalian bisa berusaha untuk berbicara dengan orang terdekat kalian. Kalian pelajari lagi cara bagaimana yang tepat untuk melakukan pendekatan terhadap seseorang, bagaimana cara berkomunikasi dengan sopan dan baik. Kalian harus pelajari lagi bagaimana tentang attitude, bagaimana cara kalian minta tolong ke orang. Kemudian kalian satu lagi, ketika kita ingin berbicara kepada orang lain, kita harus memperbanyak yang namanya kosakata. Dan tentunya kita harus banyak berbicara juga sih, by pengalaman. Jadi bagaimana sih cara menambahkan kosakata itu tadi? Kalian bisa menambahkannya dengan cara membaca. Nah, itu paling penting. Kemudian kalian bisa ya mungkin dengar-dengar podcast atau misalnya ya melihat channel-channel yang bermanfaat mungkin di YouTube, sehingga kemampuan berkomunikasi kalian itu semakin baik. Dan satu lagi, kalian bisa ikut organisasi atau bersosialisasi dengan orang yang ada di lingkungan rumah kalian. Karena kenapa? Nanti ketika kalian jadi seorang developer dan kalian karirnya bagus, kalian jadi seorang leader, kalian harus bisa berkomunikasi dengan member kalian, atau ke klien kalian, atau misal kalian ketika lagi rapat, kalian harus bisa menjelaskan apa yang kalian bikin di depan pimpinan kalian kan. Nah, makanya skill komunikasi atau bersosialisasi itu aku masukin di sini. Menjadi hal yang penting. Kemudian berikutnya, kalian pelajari yang namanya versioning control, yaitu Git. Kalian bisa pakai GitHub, Gitbucket, dan lain sebagainya. Ini GitHub dan Gitbucket ini lebih ke Git versi online-nya. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan task management, seperti Trello misalnya. Karena biasanya sih ketika kalian bekerja, itu task-tasknya itu di-assign di sebuah platform, seperti contohnya Trello, Airtable, dan lain sebagainya. Jadi kalian minimal belajar lah bagaimana cara pakai itu. Jadi nanti ke depan ketika kalian mau bekerja sama di dalam sebuah tim, kalian nggak, kaget, ini apa sih Trello gitu. Apa sih, gimana sih cara makainya gitu. Kemudian satu lagi yang penting di sini, yang berkaitan dengan manajemen waktu, jaga kesehatan. Makan teratur, tidur teratur, dan tentunya meskipun kalian itu developer, orang yang berada di depan komputer, kalian itu juga harus berolahraga. Karena kenapa? Karena jika kalian nggak olahraga, badan kalian bakal
ya stuck di situ doang, bisa jadi sakit lah gitu, atau misalnya sakit punggung dan lain sebagainya. Karena kalian terlalu banyak depan komputer, ya nggak ada aktivitas kan, dan malah itu bisa berakibat obesitas dan lain sebagainya. Jadi kalian harus olahraga juga deh, meskipun kalian seorang yang bekerja di depan komputer. Nah, kemudian berikutnya kalian pelajari tentang IDE, kemudian text editor yang ingin kalian pakai seperti Visual Studio Code, Sublime Text, PHP Storm, Atom, NetBeans, Android Studio, dan lain sebagainya. Atau misalnya, apa itu, Visual Studio. Yang ini, code ini kan yang versi gratisnya kan. Kemudian berikutnya, ini aku kasih bonus juga bagi mobile developer. Nah, jadi untuk di mobile developer itu terbagi atas beberapa hal menurut aku. Kalau misal salah tolong dikoreksi. Jadi kalau bagi kalian yang ingin berjalan di native, itu kalian pelajari Java, Kotlin, kemudian Objective-C, kemudian Swift. Nah, jadi untuk Java, Kotlin itu Android, Objective-C, dan Swift itu untuk iOS. Kemudian berikutnya di sini aku bisa bilang hybrid sih. Kalian bisa milih stack-nya React Native, Flutter, dan lain sebagainya. Karena React Native itu bisa dijalanin di Android dan di iOS juga. Kemudian di sini untuk di sisi web view-nya bisa pakai Ionic. Nah, kemudian berikutnya di sini untuk best practice, kalian juga harus pelajari di sini tentang desain pattern, bagaimana cara kalian menulis code, kemudian kalian patuhi coding standar ketika kalian menuliskan coding, kemudian ada desain principle, ada code convention, ada refactory code, ada clean code, kemudian terakhir itu ada best practice ketika menulis code. Nah, hal-hal yang seperti ini biasanya kalian temukan ketika kalian bekerja. Jadi nanti ketika kalian menjadi seorang junior developer, kalian lihat sih seperti apa pattern yang mereka pakai oleh senior kalian. Kalian ikuti itu, dan ketika mereka bilang, oh harus nulis seperti ini, oh caranya seperti ini, kalian ikutin aja. Jadi nanti yang seperti ini kalian pelajari di tempat kerja sih biasanya. Oke, jadi kira-kira seperti itu sih sharing kita hari ini. Mungkin aku nggak ngasih tutorial, sorry. Tetapi aku harap yang aku lakukan sekarang itu informatif dan bisa membuka wawasan kalian untuk menjadi seorang developer yang lebih baik lagi. Dan tentunya aku harap kalian bisa menentukan roadmap dari ya job atau karir developer kalian. Sehingga kalian tidak terkatung-katung dan tidak pusing mau jadi developer seperti apa. Oke? Jadi kira-kira seperti itu dari aku. Terima kasih banyak sudah bersama Talk Coding. Jangan lupa di like dan di subscribe karena itu gratis. Dan jangan lupa juga dipakai kupon aku di hostinger.co.id dengan nama Tahu Coding. Dan terima kasih sudah bersama dengan aku. Mungkin ke depan jika aku punya waktu kosong lagi, aku bakal bikin konten untuk melanjutkan tutorial point of sale Laravel Lever kita. Oke, terima kasih banyak sudah bersama Talk Coding. Aku tutup.